welcome back to my channel. Nama aku Christine Janetesia Haya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini, juga mau subscribe channel aku dan tonton video ini sampai habis. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Kamboja. Karena dari kemarin kan udah tentang tempat-tempat Indonesia kan, aku kayak pengen aja gitu bikin tempat-tempat di negara lain. Kebetulan yang menarik perhatian aku kali ini adalah Angkor Wat, yaitu candi terbesar yang ada di dunia yang terletak di Kamboja. Jadi aku bakalan ngebahas tentang Angkor Wat dari sejarah dan kan juga ada mitos serta ke misteri-misterinya. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian untuk ngecek online shop terbaru temen aku, namanya Thrift. Nah, aku bakalan cantumin di sini. Juga bakalan ada link di description tentang Instagramnya. Di situ sekarang lagi ada promo besar-besaran guys. Jadi kalian bisa coba cek langsung. Mungkin kalian berminat, ada yang cocok, kalian bisa langsung aja buy it. Angkor Wat adalah situs keagamaan terbesar yang ada di dunia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia, sama seperti Candi Prambanan kita dan juga Candi Borobudur. Angkor Wat sendiri dibangun pada abad ke-12 atau abad ke-11 tepatnya oleh Kekaisaran Khmer, dan raja yang membangun Angkor Wat ini adalah Raja Surya Warman II. Angkor Wat sendiri terletak di Kamboja dan dibangun di atas lahan sebesar 200 hektar. Pada mulanya Angkor Wat dibangun untuk didedikasikan kepada Dewa Wisnu, hingga pada akhir abad ke-12 Angkor Wat yang asalnya adalah candi Hindu berubah menjadi candi Buddha. Nah, dibutuhkan 30 tahun untuk membangun Angkor Wat, dan pekerja-pekerjanya bisa lebih dari 200.000 pekerja guys. Oh, berarti ini gede banget ya. Yang diduga bahwa pekerja-pekerja ini bukanlah pekerja-pekerja paksa ataupun rodi kayak gitu, melainkan memang warga atau rakyat Kekaisaran Khmer yang digaji oleh raja. Bahkan ada orang-orang yang elit, kalau kata kita tuh orang-orang yang berpendidikan mungkin, yang ikut membantu pembangunan Angkor Wat ini. Pada saat Raja Surya Warman II meninggal, Angkor Wat atau rakyat Khmer sempat dijajah oleh bangsa Champa yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Khmer. Nah, disinilah awal mula Angkor Wat yang asalnya kuil Hindu atau candi Hindu berubah menjadi candi Buddha. Kemegahan Angkor Wat tidak bertahan lama guys, dan juga kemakmurannya tidak bertahan lama. Karena pada abad ke-15 Angkor Wat terpaksa harus ditinggalkan oleh para penduduknya. Hal ini dikarenakan adanya gangguan dari hutan, kemudian erosi tanah, serta kekeringan yang terjadi secara terus-menerus pada abad ke-14. Kemudian dilihat dari segi manapun Angkor Wat sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, hingga rakyatnya memutuskan untuk meninggalkan Angkor Wat. Ya, kalau dipikirkan Angkor Wat itu adalah kota air guys. Jadi air adalah sumber energi utama dari kota ini. Nah, sementara jika terjadi kekeringan, otomatis itu akan mempengaruhi pola hidup juga kesejahteraan rakyat Angkor Wat. Setelah abad ke-15 Angkor Wat ditinggalkan, Angkor Wat mulai ditutupi oleh rawa, tumbuhan hingga tidak terlihat guys. Dan masih menjadi pertanyaan apakah pada masa-masa Angkor Wat ditinggalkan ini ada orang yang masih datang ke sana atau tidak. Namun Angkor Wat kembali ditemukan oleh seorang penjelajah Prancis yang bernama Henry Mouhot pada tahun 1860. Di sana dia sedang berpetualang ke daerah Kamboja dan menemukan Angkor Wat secara tidak sengaja. Pada awalnya persepsinya adalah Angkor Wat merupakan Atlantis guys, katanya di sini, karena diketahui dari bangunan yang megah serta fakta bahwa Angkor Wat ini adalah kota air. Beberapa orang selain dari Henry ini berpikir bahwa Angkor Wat adalah kota air yang hilang. Dan dia pun menyatakan bahwa kuil Angkor Wat merupakan kuil paling indah dan paling megah yang pernah dia temukan gitu, bahkan lebih megah daripada kuil-kuil yang ada di Yunani guys. Dari penemuan Henry inilah mulai Angkor Wat dikenal oleh dunia. Nah, sekarang kita akan beralih ke mitos tentang Angkor Wat.
Di sini aku punya satu mitos yang menjadi cerita rakyat atau legenda rakyat yang ada di Kamboja tentang Angkor Wat, yaitu pembangunan Angkor Wat terjadi dalam waktu 1 malam. Hampir sama kayak Prambanan ya guys. Cuma yang berbeda adalah kalau Prambanan itu didedikasikan untuk seorang wanita, sementara ini adalah didedikasikan untuk seorang anak. Angkor Wat diduga dibangun atas perintah Raja Indra untuk dijadikan istana bagi putranya yang bernama Perkaket Mealea. Aku nggak tahu ya benar apa nggak aku bacanya. Dan Angkor Wat dibangun dalam waktu 1 hari oleh Dewa Undagi, guys. Ntar aku bakalan kasih keterangan sih di sini. Apa Dewa Undagi itu? Karena aku juga nggak tahu. Aku pernah. Angkor Wat juga memiliki beberapa fakta dan misteri. Dari sekian banyak, aku berpikir aku kayak cuma akan ngebahas 4 aja. Yang pertama adalah kota kuno yang terkubur di Angkor Wat. Diduga kota kuno ini adalah kota yang awalnya ditinggali oleh masyarakat Khmer sebelum akhirnya ditinggalkan pada abad ke-15 yang aku bilang di awal tadi. Kota ini jelas sudah menjadi fakta karena tempatnya sendiri sudah ditemukan. Awalnya para peneliti menduga adanya bendungan, adanya tanggul, kanal, kolam, bahkan rumah-rumah yang ada di bawah Candi Angkor Wat ini. Nah, dari situlah dibuktikan bahwa ternyata Angkor Wat ini bukan hanya sekedar candi, melainkan sebuah peradaban. Dan itulah buktinya adanya kota yang terkubur di bawah Candi Angkor Wat. Misteri yang kedua adalah adanya air suci yang digunakan oleh Jayawarman II selaku pendiri kerajaan Angkor. Air suci ini berada di puncak Gunung Kulen dan bermuara di danau Tonle Sap ini, Soap tulisannya. Tapi Tonle Sap. Di sepanjang aliran air suci ini, yaitu dari Gunung Kulen sampai ke danau itu guys, ada 1000 lingga inkarnasi Dewa Siwa. Sehingga dipercaya bahwa air ini bisa memberikan keberuntungan, bahkan menyembuhkan penyakit. Itu adalah apa yang dipercaya oleh masyarakat Kamboja. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bikin aku penasaran dan sejujurnya menyita waktu aku karena aku berusaha untuk nyari apapun tentang misteri yang ketiga ini. Yaitu adalah bahan yang digunakan untuk merekatkan batu di Angkor Wat. Jadi kan itu candi terbuat dari batu-batu kan. Nah, kalau mungkin zaman kita biasanya pakai mortar atau enggak semen kan. Ini tuh enggak guys. Dan menurut para penelitian tidak terdapat adanya jejak mortar apapun dalam batu yang ada di Angkor Wat, melainkan adanya senyawa tumbuhan yang dijadikan pasta kemudian dipakai untuk merekatkan batu. Di sini aku penasaran banget karena aku pengen tahu tumbuhan apa sih yang dipakai gitu loh. Karena aku nyari-nyari belum nemu guys. Apakah emang tumbuhannya itu sudah punah, sudah tidak ada lagi di dunia ini atau gimana gitu. Kalau kalian tahu nih atau punya info tentang tumbuhan ini yang dipakai untuk merekatkan batu-batuan, tolong kasih tahu aku guys ya. Kemudian misteri yang ketiga adalah misteri lukisan tak kasat mata yang ada di Angkor Wat. Nah, kalian tahu kan Angkor Wat ini sudah ditemukan cukup lama dan proses pemugaran serta penelitian juga sudah dilakukan cukup lama. Namun beberapa tahun ini peneliti-peneliti di sana menemukan beberapa mural yang awalnya tidak terlihat di Angkor Wat. Nah, seperti ada gambar Kanoman, terus ada gambar kayak gajah, dewa-dewa gitu. Mungkin kalian tahu ya kalau misalnya yang sering nonton film India tuh suka ada gajah yang dipakai untuk kepalanya Ganesha, itu kan ada namanya kan guys. Aku lupa lagi nama gajah itu siapa. Nah, sehingga para peneliti merasa kebingungan awalnya bagaimana bisa gambar-gambar ini tiba-tiba ada. Dan para peneliti pun masih berusaha menyingkap apakah gambar-gambar atau mural-mural ini sudah ada di Angkor Wat pada saat masa Angkor Wat sedang dibangun, ataukah gambar-gambar ini justru adanya setelah Angkor Wat ditinggalkan. Seperti misalkan suka ada penjelajahan
orang-orang yang menjelajah pada masa-masa itu, pada abad ke-18 atau mungkin sebelum abad ke-18 menemukan Angkor Wat lalu menggambar mural-mural itu, kita tidak pernah tahu guys, karena masih diselidiki. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa hal yang aku ceritakan mengenai Candi Angkor Wat yang berada di Kamboja. Makasih banyak buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Walaupun aku tahu aku ngomongnya masih balelol gitu ya, istilah orang Sunda itu balelol. Tapi ya semoga aja aku bisa terus berusaha belajar untuk membuat video lebih baik, berbicara lebih baik lagi sehingga gak buat kalian bosan. Oke, mungkin segitu dulu dari aku guys. Makasih banyak udah klik video ini dan subscribe channel aku. Oke guys, sekian dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Bye.